siang kepada Ibu Fasilitasi untuk membuat studi komprehensif traffic management dan melakukan survei pada main road atau koridor dari Jakarta. Kami bekerja dengan mahasiswa Trisakti dan melakukan kegiatan dan akhirnya didapat pada hari ini hasil-hasil yang sudah mengkerucut. Jadi ada 20 ruas, nanti kita lihat sama-sama. Jadi pertanyaan pertama pada studi kami ini itu itu adalah big question, pertanyaan besar. Bagaimana menguraikan kemacetan di DKI Jakarta pada rute utama berdasarkan data dan survei yang kami dapatkan. Jadi kami survei, bertanya dengan Pak Polda Metro, ada 70 titik, ada 26 koridor, polanya cincin dan koridor utara selatan. Untuk mudah di dalam 4 bulan tersebut, kami melakukan survei travel time and delay, artinya waktu perjalanan dan pundak. Cawang Grogol itu kalau perlu ditambah underpass, ditambah FO, flyover, dan yang lain-lain, ternyata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu 1,7 triliun. Itu hasil ringkasan dari studi kami, Pak Wagub. Kemudian tindak lanjut dari studi kami itu bisa langsung diimplementasikan yang sederhana, kemudian bisa desain lanjut untuk mencapai DED dan tendernya, kemudian bisa dikaji lebih lanjut dalam studi lanjut yang lebih rinci. Sebab ini menjadi payungnya dari studi-studi yang mungkin bisa diturunkan selanjutnya. Nah, ini nanti ada kesimpulan dan rekomendasinya. Ini gambaran besar dan umum bagi ibu bapak yang baru kali ini mendengarkan. Jadi kalau yang lain-lain yang sudah mendengarkan, ini menjadi rangkuman besar yang biasanya dijelaskan secara komponen. Lanjut. Nah, ini yang disebut koridor barat, timur, dan utara selatan. Barat itu dari Kalideres sampai ke Jalan Raya Bekasi, itu bisa dibaca rute 5 atau koridor 5. Kemudian yang 6, yang usulan terakhir Cawang Grogol dari MT Haryono sampai Esparna. Sedangkan utara selatannya itu Pluit Metro Pondok Indah, utara selatan bagian tengah Gunung Sahari, Kelenteng Agung, kemudian utara selatan bagian timur itu Tanjung Priok sampai Raya Bogor. Jadi kalau ini bisa diamankan kelancarannya, semoga kota Jakarta lebih lancar. Kira-kira seperti itu konsep berpikir ini. Lanjut. Latar belakangnya macet total. Kalau kenapa disebut macet total? Karena berdasarkan laporan dari Dishub, itu bahwa tahun 2014 atau 2015-an itu akan terjadi pertemuan antara jumlah kendaraan dan jumlah ruas jalan. Kalau kita beberkan sama-sama ketemu di satu titik, jadi jalan dan kendaraannya ada di jalan dan tidak bergerak, itu pada dasarnya disebut macet total. Lanjut. Jadi maksud tujuannya seperti tadi, menyusun rancangan. Itu artinya sudah profesor. Pasti ingat dengan profesor. Tadi ditawarkan. Supaya anak kecil itu profesor, tapi yang ilmunya ingat. Kalau kita anak kecil kita ingat, ilmunya lupa. Pada besar gitu loh. Wilayah. Kemudian kalau masih ingat, luasnya sekitar 660-an kilometer persegi. Jadi itu luar biasa, luas sekali. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini metode pelaksanaan kegiatan. Jadi kami pada dasarnya hari ini sudah sampai kepada solusi dan rekomendasi untuk lingkup studi ini. Jadi tentunya bisa dilanjutkan dengan studi-studi
yang menjadi bagian lebih detail dan lebih implementatif. Lanjut. Indikator macet sudah berkali-kali dijelaskan, pada dasarnya adalah kecepatan jalan, volume lalu lintas, dan waktu perjalanan. Jadi ini kami amati dari satu ruas ke ruas yang lain. Lanjut. Indikator analisis, kami menghitung kapasitas jalan yang tersedia, kemudian dibandingkan dengan volume yang kami ukur, yaitu derajat kejenuhan atau visi rasio. Jadi perlu ada pelebaran jembatan dan ada penerapan sedikit di Kalimalang untuk untuk beloknya supaya lebih lincah sehingga tidak membuat gerakan yang lambat. Itu salah satu Y junction dari Kalimalang. Kembali kita, ya ini solusi-solusinya seperti ini. Sebaiknya melakukan pelebaran jembatan tadi sudah diuraikan kembali. Ya, jadi itu. Kemudian di pasar Minggu misalnya. Di pasar Minggu perlu adanya pelebaran. Ini pasar lebarnya sempit, ditambah yang merah-merah ini. Kemudian dananya disiapkan, sudah dihitungkan. Lanjut. Kemudian yang menarik hari ini barangkali di percakapan koridor barat timur dari Cawang Bogor itu masuk konflik di Plaza Semanggi dan bottleneck di Pancoran. Mungkin kebetulan ada Pak dari Jasa Marga, nanti bisa kita diskusikan. Ini dari crossing konflik bottleneck Pancoran saja. Coba kita lihat bottleneck di Pancoran. Nah itu Semanggi, ya ini Semanggi. Semanggi menawarkan 3 hal karena teman-teman dari veteran memaksa ini masuk, jadi diberi jalan yang sebaiknya yang eksklusif atau yang khusus, yang dipampangkan ada 3 alternatif. Coba lanjut, itu 3 alternatifnya di sini. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Pada dasarnya nanti bertemu di Jalan Darussu dan kembali ke Semanggi. Itu yang ingin ditawarkan dan mudah-mudahan COVID-nya sudah berjalan sampai saat ini. Kita kembali. Ya. Kemudian bottleneck Pancoran ini dari mohon maaf kepada Polda Metro, ini kena khusus bagian barangkali karena ini ada penyempitan, membangun ininya lebar sekali mulutnya dari FO-nya. Ini longgar-longgar, ini sempit-sempit. Padahal volume di sini luar biasa dari 3 arah. Sedangkan ini cuma 1 arah, mereka meluncur. Sedangkan dari sini mau ke jalan tol, ke gerbang tol, ini terjadi crossing konflik di sini. Jadi ada baiknya gerbang tolnya mundur atau dimatikan pada waktu tertentu saja. Itu solusinya sederhana. Di samping itu ini konflik di sini adalah ini mundur bisa mulai dari 3 meter sampai 6 meter yang idealnya, sehingga ini tidak dikembalikan lagi kepada lebar yang aslinya. Yang aslinya itu ini kan 6 meter, jadi minta 6 meter lagi dong. Begitu kira-kira bahasa awamnya begitu. Sekarang kan dia kecepet cuma tinggal 4 meteran, begitu. Ya, jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini solusinya seperti itu. Nah, jadi ini ada dilebarkan. Lanjut. Ya, itu untuk teknik-teknik prioritas penanganan. Detailnya ada semua di laporan. Lanjut. Nah ini akhirnya ini 7 ruas dari prioritas 1 yang warnanya merah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang warnanya hijau ada 13 ruas. Ini ada 13 ruas. Kemudian kalau dirangkai menjadi rute utama yaitu 3 barat timur dan 3 rute utama utara selatan. Kelihatannya di sini berantakan, tapi setelah dirangkai nanti akan kelihatan rangkaian. Mari. Nah ini.
Ini lokasi luas dalam Cawang Grogol. Ini grogolnya, ini belum dirangkai, ini baru grogolnya saja yang menjadi prioritas utama. Lanjut. Rangkaiannya tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Ini sudah masuk ke RAD, begitu. Lanjut. Ini semua yang untuk TU dengan tarif yang sekarang, yang jauh lebih rendah daripada tarif yang tadi. Berarti PU sudah anggarkan ya Pak Rudi? Sudah anggarkan? Belum? Belum Pak. Ya. Gimana cara itu bisa selesai itu? Ya. Lanjut sementara. Nah, ini jadi prioritas 1 dan 2, totalnya yang tadi sekitar 16 M oleh bapak-bapak di TU dan ISU, akhirnya keluarlah 12 M Pak. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini solusinya, beberapa hal yang harus ditangani di Cawang Grogol. Lanjut. Yang dikonsentrasikan adanya di Kuningan. Lanjut. Jadi ini rinciannya. Lanjut. Kesimpulan pertama bahwa kalau 3 koridor utama dan selatan dan 3 koridor timur barat itu bisa dipertahankan kelancarannya, maka Jakarta diharapkan lancar. Kemudian dari data Disub, Polda, dan tim Trisakti, maka terpilihlah 7 ruas prioritas yang perlu segera ditangani, dan kemudian prioritas kedua. Ini prioritas pertama, ambil 5M. Lanjut. Prioritas kedua, 13 ruas, itu adalah 7M. Kemudian jadi totalnya 12M. Kemudian untuk Cawang Grogol telah dilakukan observasi dan didapat 6 lokasi yang perlu ditangani dan ditindaklanjuti dalam bentuk studi kelayakan ekonomi dan atau sekaligus preliminary dan final design. Itu. Lanjut. Jadi rekomendasinya 7 ruas yang pertama diharapkan dalam 1 bulan sampai 2 tahun mendatang itu jangka waktu mendesak atau pendek. Kemudian 6 lokasi pada koridor Cawang Grogol itu diharapkan dalam bentuk jangka menengah atau panjang 3 sampai 10 tahun mendatang. Kemudian studi kelayakan ekonomi perlu dikembangkan pada lokasi rawan macet yang betul-betul mempunyai nilai ekonomis lebih dari 2M untuk melakukan preliminary dan final design. Seperti contohnya di Pelebaran Kalimalang. Lanjut. Ya, demikian Pak Menteri dari Bapak sekalian sepintas highlight daripada apa yang sudah kami lakukan dan bersama-sama koordinasi dengan Polda Metro, Disub, dan TU. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya kira rekan-rekan bisa langsung tanya saja keberatannya bagaimana dari Disub, dari Jasa Marga juga, dari Polda, dari TU. Intinya bagi kami ingin kalau ini bisa diterima sebagai masalah yang bermacet, ya kami ingin diselesaikan. Kita ambil porsi masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini ada sesuatu yang tidak masuk akal, ya berdebatlah sama profesor, jangan sama saya gitu kan. Tapi kalau kalian berdebat harus terima dan kita tahun ini kerjakan. Kalau soal dana tidak ada kita carikan gitu Pak Rudi. Tahun ini kita kerjakan. Cari lagi di mana? Kalau tadi cuma sekitar 45 miliar. Kita pakai uang operasional saja, kalau terpaksa ada yang mau nyumbang gitu. Yang penting harus diwujudkan. Ini akan terasa gitu. Itu kita mau lakukan. Silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub, Pak Profesor dari
Budi dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Buat kami ini sungguh menarik karena yang pertama memang kita semua menyadari bahwa untuk mengatasi kemacetan di Jakarta ini paling tidak harus ada satu langkah yang memang berdampaknya itu langsung. Ada yang memang langsung dikerjakan dan itu langsung terasa. Mau itu 1 titik, 2 titik, 3 titik, tapi paling tidak, oh ya sekarang kok udah agak longgaran ya dari hari biasa. Dengan dengan awal start yang baik seperti itu, ketika kemudian kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih jangka panjang misalnya, jangka menengah, rakyat masih bisa bersabar. Tetapi kalau kita terus mengacu kepada yang jangka menengah, jangka panjang, nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, sementara sambil menunggu ke sana tidak ada langkah-langkah yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, lama-lama kesabaran masyarakat akan habis kurang. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan ke depan ini ada yang bisa dikerjakan, mau 1 titik, 2 titik, orang akan merasa, oh iya sudah ada diperbuat oleh pemerintah. Dan saya pikir ini kami siap, walaupun mungkin misalnya seperti kerjasama kami dengan Jasa Marga, walaupun itu bukan merupakan sebuah solusi yang jangka panjang, tapi misalnya mulai hari Senin ya katanya kita akan dicoba kontraflow di jalan tol. Kita lihat selama ini dari Cawang ke Semanggi sudah bagus dengan dibuka kontraflow satu jalan. Tapi yang masih ruwet itu yang dari arah Grogol ke Slipi, sama yang dari arah Cawang ke Rawamangun. Kita lihat kalau pagi alurnya tidak seimbang antara yang jalur A dengan jalur B, sudah buka separatornya, bikin kontraflow. Tanggal hari Senin besok kita akan coba kontraflow yang dari arah Grogol ke arah Slipi. Jadi nanti karena itu pertemuan yang mau keluar ke Darmais, yang mau kemana, sementara yang dari arah Pluit, dari arah kemana kan tuh macetnya panjang sekali. Nanti kita akan buka kurang lebih sekitar 6 km sehingga nanti yang akan lurus dari arah Grogol lurus ke mau ke Semanggi, dia tidak perlu ikut antri di situ, dia bisa ngambil jalur yang kiri untuk langsung melawan arah. Demikian juga nih tanggal itu dengan Jasa Marga. Kemudian tanggal 1 kita akan coba yang dari Cawang ke Rawamangun itu punya CMP ya, CMP. Nah, mudah-mudahan kalau dua ini bisa ikut paling tidak menambah sedikit kelonggaran, saya pikir akan sangat baik. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang mungkin perlu kita coba bersama sambil kita, daripada saya dengan Pak Udar langsung tiap hari ditanya-tanya masyarakat tentang kapan ganjil genap, tidak selesai. Lebih baik mungkin ini tetap dalam perjalanan dalam sambil langkah-langkah menuju arah yang lebih konkret gitu. Tetapi paling tidak sambil menunggu ke arah sana ada simpang, ada titik trouble spot yang memang kita atasi, baik mungkin dengan rekayasa lalu lintasnya, mungkin dengan penambahan personilnya. Kalau misalnya, titik itu macet gara-gara parkir liar yang banyak preman, ya udah sama-sama. Saya dan anggota Pak Udar hajar, jebet gitu. Caranya ya memang paling gampang, bukan ketika mobil sudah parkir kita baru beresin itu sampai kiamat pun nggak akan selesai. Caranya sebelum ada orang parkir kita sudah tiduran di situ, pasang kemah kalau perlu. Jadi begitu ada parkir usir, begitu ada parkir usir. PU yang punya harus kerja di PU. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau mengenai hal ini Pak, saya barusan koordinasi sama Pak Yusmada. Memang ini semua dibuat bulan Januari Pak. Bulan Januari 2013. Jadi memang belum sempat masuk anggaran Pak. Tapi namun demikian Pak, kalau kita lihat dari hal ini, karena ini udah diskusi panjang dengan kawan-kawan di Dinas PU Pak, memang secara total ini 4,9 miliar Pak, nggak besar ini. Mungkin satu hal Pak, untuk jalan raya Pasar Minggu ini untuk lebaran jembatan, trotoar atau jalan, kalau diizinkan Pak, ini bisa kita kerjakan pakai dana tak terprediksi Pak, karena nilainya 820 juta. Dan ini ada sekitar 3 atau 4 pekerjaan. Yang penting nggak ditangkap BPK aja Pak, sesuai aturannya Pak. Ya Pak, karena ini untuk masalahnya nggak. 3 orang itu dulu beda-beda Pak. Dulu 3 orang pada diganti ya. Dulu 3 orang, kan 3 orang PKI itu. 3 orang gitu kan. ya.
Dan nanti takutnya Pak Wabuk yang meninggalkan lagi Pak. Ada rekamannya lagi Pak. Karena kelihatannya dari lokasi ini memang nggak besar Pak. Jadi cuma sekitar lebaran jembatan 32 meter Pak, kecil-kecilnya, tapi dampaknya besar gitu. Nah ini memang kita ada perbaikan simpang, peningkatan simpang maupun peningkatan kapasitas jalan yang emergensi Pak. Kalau itu besok langsung berjalan Pak kalau itu Pak. Bisa Pak ini Pak, yang kecil ini Pak. Cuma untuk Kalimalang Pak, ini karena lihat biayanya 1,7 miliar, kelihatannya ini mungkin harus tender yang besar ya, 1,7 miliar. Ya, Namun Pak itu juga bisa caranya 1,7. Cari pengusaha properti mana di situ banyak proyek Pak. oh siap. Kan dia punya kewajiban. Siap. Suruh dia bangun Pak. Siap. Langsung jadi tuh 3 bulan itu. Baik Pak. Ya. Anda kan lagi kerjaan apa kan? Kalimalang Mall mungkin ya? Iya. Coba datangin dari ini siapa yang bangun? Coba. Siapa yang kontak Bapak atau PU? Mungkin Pak ini kali. SDM itu lewat Pak Biro Pak. Oh, ke Pak Heru aja. Jadi pembiayaan ke Pak Heru kan ya. Kasih tahu Pak Heru. Siap. Ya. Mungkin nanti saya bersama-sama Pak Widyo lah. Ya Pak, yang di jasa marga jangan kaget Pak. Ini caranya gitu aja udah Pak. Minta aja Pak. Kalau untuk rakyat kita minta aja kan. Saya tutup mata Pak. Kan bukan kita dulu Pak. Saya 6 dulu ya Pak. Kemudian Kalau yang kita buruk kita aman. di Kalimalang juga Pak untuk perbesaran jari-jari U-turn ini cuma 16 meter persegi, ini nilainya juga nggak besar, cuma 16 jutaan. Ini bisa kita selesaikan Pak. Ini minggu depan selesai tuh Pak. Yang kecil siap langsung. Dan Prof bantu kirim mahasiswanya lagi cek jadi kerja dulu Pak. Ya. Sudah siap timnya Pak. Yang lagi KKM suruh ini. Cek lagi. Ya Pak Fadil sudah siap. Kemudian Pak Senang sekali. yang di Maijen Sutoyo Pak, ini perbaikan jalan patching. Ini nilainya juga nggak besar Pak. Ini bisa kita selesaikan. Ada tuh Prof jadi ya Pak Dinas PU ini. Kemudian di Jakarta Barat Pak dan Mogot Keita Pak Hasim Asari ini 125 juta bisa kita selesaikan. Joso Darso perbaikan drainase nilainya 438.000 bisa kita selesaikan. Kemudian ke Rasuna Said Pak. Rasuna Said sebagian bisa kita selesaikan Pak. Cuman ada yang mungkin barangkali nilainya 2 miliar Pak. Pembuatan trotoar 7 km. Nah ini barangkali yang mungkin perlu tender atau mungkin secara seperti tadi lagi Pak. Pak Rasuna saya banyak yang mau bantu. Kemarin saya ada ketemu salah satu bos properti. Dia malah mau bantu kita potong jalan itu Pak. Yang di Semanggi sampai bisa tembus sampai ke Medan Kuningan. Oh, ada Yang tembus. Pak Zulkarnain belok ke ini pas Tommy Soeharto nih yang mau bantu. Siap. Jadi akan bikin jadi sekarang itu bisa suruh. Beliau udah diadakan, kemarin saya udah ketemu ngomong, ada beliau akan bantu yang potong jalan itu, termasuk ada tambahan-tambahan yang lain, ajukan. Izin Pak kalau ada nomor kontaknya nanti kita. Saya kirim, Pak Siap, Zulkarnain siap, itu, siap. saya kirim ke kiri. Makasih Saya Pak. kasih tahu, mau bantu ini gitu ya, gitu kan? Ya, Rasuna Said itu. Mumpung beliau mau bantu kan? Kemudian Pak yang TB Simatupang arteri ini juga nilainya 1,3 miliar. Mungkin kalau kita lakukan barangkali kita coba cari yang patching, yang perbaikan Pak, yang 1 juta sekian ini bisa kita kerjakan. Tapi yang pelapisan ulang ini kebetulan masuk jalan negara nih Pak, TB Simatupang ini Pak. Mungkin kita coba dorong ke kementerian barangkali Pak. Jalan TB Simatupang arteri Pondok Indah. Tapi yang perbaikan patching ini bisa. Yang kedua Pak, kita minta konten Indah Mall aja Pak, kalau mencari Pak. PIM, dia mau PIM 3 aja Pak. Belum pernah kasih apa-apa kepada negara. Saya Pak, kata dulu Pak. Ya, Tanda siap. aja tuh. Siapa? PIM 3 tuh. Siapa? Ya, negara kalau kita kena, nggak bisa gitu. Tidak ada huruf tuh Pak. Negara kita gede itu Pak. Dia pasang iklan TV itu nggak apa-apa lah, ini juga boleh.
Kemudian Pak, yang jalan dari Sartika, perbaikan jalan, patching, ini nilainya cuma 290.000, bisa kita selesaikan. Berarti yang Yosudarso, Rambut Lingkaran, Bangka Jalan, Kembar, 264 juta itu disub bisa ya? Disub ya? Iya Pak. Nah mungkin yang terakhir Pak, Jalan Mitra Sunter Boulevard, Boulevard Barat Raya, Boulevard Raya Kelapa, ini ada pelebaran jembatan totalnya 427 juta. Yang mana nih Pak? Jakarta Utara Pak. Hah? Jakarta Utara. Ini loncat Pak, loncat sedikit. Karena Jakarta Pusat yang Keramat Raya, kemudian Jakarta Barat yang Gajah Mada. Oh, Mitra Sunter Boulevard. Ya Pak. Kelapa Gading. Nah ini mungkin kalau ada ide yang bisa kita kerjasamakan tadi Pak. Karena nilainya Ya, ini nanti Bapak kontak Podomoro. siap. Ada Podomoro. Pak Arif Mas. Iya. Ada beliau kerjaan. Baik Pak. Kemudian yang Jakarta Pusat Pak, yang Keramat Raya, Salemba, CS ini Pak, Ubud dan Jakarta Barat, Gajah Mada, Mangga 2, Esparman, Bandangan Utara, Taman Raya. Ini kebetulan tidak ada pekerjaan PU Pak, cuma mungkin ada di Bang Iris rambu lalu lintas dan marka-marka jalan Pak. Mungkin minta tolong Pak Kris. Selesaikan apa? Masih kurang berapa Prof? Mungkin semua tidak bisa dikerjakan saja Prof, kecuali tersangkaan. Ini ada yang titik-titik yang tidak perlu biaya yang tandanya kita tanya. Sifatnya operasional itu. Ya, Itu ada biaya operasional, buat makan transport itu disub saja tangan dia. hanya mungkin gini Pak, maksud saya pengalaman di bawah wilayah. Kalau misalnya kita menangani masalah, selama pedagang berjalan di trotoar di pungut atau siap atau keamanan atau sampai kapanpun dia akan merasa hak, apalagi kita sudah bayar distribusi. Kapanpun dia akan merasa hak untuk menikmati walaupun itu mungkin baru jalan. Saya berarti nah, seandainya memang kita akan lakukan, paling tidak ada waktu untuk mereka untuk dikasih batu waktu, dan selama dari sejak peringatan sampai mereka pindah tidak usah dipungut apa supaya dinyatakan bahwa mereka ilegal. Karena kalau tidak, mereka setiap dia merasa membayar retribusi, bayar kebersihan, bayar apa, dia merasa sah. Jika kemudian ketika kita berkewajiban, pasti akan ada pengalaman. Harusnya tidak ada pungutan Pak, itu masih pungli itu Pak. Itu ada pungutan. DKI itu tidak pernah kasih distribusi di pinggir trotoar sebenarnya, itu masih pungli. Kalau itu nama huruf tangkap aja yang pungli Pak. Itu masih pungli. Ya, itu sepakat tadi aja Pak, kasih tahu saya lurah Pak, kontak lurahnya Pak. Bisa dilihat case by case nanti. Lokasinya memang kalau tetap bertahan di situ, peran masyarakat kan memang di situ. Kecuali memang kantor itu direlokasi, dijadikan lahan yang memang di situ dia bisa ada lahan akhir yang memadai. Karena memang Kapolres Jakarta Barat sama Kapolres Jakarta Pusat itu mau naruh truk dalam masa itu bingung dia mau naruh di mana. Truknya kadang-kadang parkir di mana, pasukannya di mana, bila mau berangkat truknya jemput dulu, baru dia susah kan emang. Parkirnya di Keramat sama di Esparman itu kan sudah sulit. Itu juga solusinya gimana? Itu kantor belakang Jakarta Barat itu udah kayak makhluk dari dibangun sini, tambah sini, nanti ada kurang kantor lagi, tambah lagi, bawahnya udah tahu kabelnya itu sudah sangat tidak layak di sebuah kantor mas belum nanti sudah layak lagi terlalu di situ.
jadi dia kan pensiunan, jadi memang masuknya sejam. Jadi sejam, oke lah kalau gitu. Terus ditutupnya, saya kira pas waktu itu, tapi yang pasti misalnya ditutup dari Senin sampai Jumat, dari jam 16 sampai jam 21. Nah, nanti kita konsisten jaga ini karena memang titik simpul kemacetannya dari sore hari, kalau pagi ini masih udah ringan. Bisa digabung dengan itu pasar Semanggi. Nah, nanti saya pasang rambu Pak, nanti polisi jaga ini. Pasar Semanggi bisa Pak. Hari yang kali. Jadi dikasih rambu Pak. Sebenarnya pemecah lalu lintas itu kan ada 4 sebenarnya. Jangka mendesak, pendek, menengah, panjang. Nah, kita bicara yang mendesak dulu nih, yang kira-kira besok bisa kita kerjain. Itu kalau bisa ditutup aja, misalnya besok pagi kita tutup, kita kasih rambu 16, 20 atau 16, 21. Nanti kita konsisten pas jagain pasang 16, 20 itu rantainya pasang. Saya pernah waktu saya kasih pasir masih 3 tahun lalu, saya pernah coba pasang ini traffic pun. Akhirnya saya nggak mampu Pak. Bukan karena nggak mau jagain, nggak mampu terima teleponnya Pak. Banyak sekali yang berkepentingan di sini. Termasuk dari senior-senior juga. Ya nggak apa-apa kalau kita coba lagi, tapi kebijakannya bukan kebijakan Polda, tapi kebijakan Pemprov. Selama itu ada jalannya samping. Coba yang tadi ya. Kalau jalan sampingnya. Nah, sebenarnya jalan-jalan ini yang bisa digunakan ini kita paksa lah mekanisme kita ini Pak. Bisa ya? Yang sebelahnya Sebelahnya Itu yang macet ya bilang. Ya. Frontnya macet kan karena halte bis. Jadi nanti perpotongan itu hal terus dan sebagainya kita jagain Pak. Tapi dikasih rambu supaya pasti 16, 21. Itu satu. Terus kedua, untuk pintu tol, misalnya Semanggi 1, Semanggi 2, Tebet, itu kan sudah tahu, sama-sama kita tahu itu bermasalah. Bagaimana tindakan apa konkretnya dari Jasa Marga untuk mengganti ini? Ya, misalnya kalau Semanggi 1 tutup, di Semanggi 2 kita buka, tetapi dengan beberapa penambahan atau penyesuaian. Kalau nggak salah dulu pernah dikaji di Asbam itu, yang Semanggi 2 itu dibuat satelit dan dibuat ada lebaran sedikit, memakan jalur jalan. Nah, bagaimana kalau itu termasuk jangka pendek, bukan mendesak ya, kalau mendesak yang besoknya jangka pendek, kita beri waktu 2-3 bulan, kita kerjakan itu. Semanggi dari itu total full aja, dimasukin di Semanggi 2, tapi dengan satu perbaikan baik itu. Jasa Marga waktu itu menuntut kalau bisa ada pelebaran sedikit di sisi Kartika. Nah itu kita bantu Pak, mati-matian kita bantu supaya bisa dibebaskan masuk jangka pendek. Terus satu lagi yang di Pancoran, itu sebetulnya kalau kita optimalkan bisa, misalnya tiang reklama dicopot nih, mana coba yang tadi? Yang gambar di bola itu di Pancoran ada gambar kayak gitu. Pancoran di bawah. Itu yang komentar di situ. Nah ini termasuk jangka pendek kalau berapa bulan ini bisa kita percaya. Sebenarnya ini yang ada yang reklama tadi. Nah itu yang reklama ini. Bottleneck ya, iklim bottleneck masih dulu. Nah ini Pak. Nah ini ada kondisinya. Jadi masih ada bahu jalan yang bisa kita optimalkan. Itu persis di atas trotoar ya? Kalau itu Ininya, reklama. bongkar aja Pak. Itu persis di depan Polda. Di atas Di atas Polda ya? Jadi ada wiring ini kira-kira kita bisa dapat 2 meteran nih kalau kita optimalkan ini. Sebenarnya kan lumayan jadi. Jadi nggak terus. Nah itu yang Pak Rudi bisa kerjain. Sebetulnya itu juga bisa dimanfaatkan. Cuma yang koridor jalur hijaunya ini, yang pohon-pohon ini kan, mesti kalau memang mau dibakar sekalian, Ya. masih bisa dimanfaatkan buat jalan. Nah, jadi Hanya mungkin nanti disisakan aja trotoar antara pagar sama apa paling ya. Nah, terus satu lagi pintu tol ini pemerintahnya bagaimana, apa mau digeser ke arah timur lagi? Nah, atau misalnya dipasangnya sparator supaya orang dari tempat ini tidak masuk. Dari tempat ini kan mau nih. Tapi maksud saya kalau bisa yang permanen
seperti Semanggi 2 tadi di WhatsApp tadi. Nah, kalau ini juga gimana nih? Kalau agak digeser sedikit, ya ada pipeline gimana? Saya sudah berkali-kali mengambil pusat-pusat kampung ini, Pak. Sudah termakan. Pak mungkin ada pihak jasa marga bisa respon mengenai jadi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bicara ini kita tuh sudah agak lama ya. Saya kan kebetulan hari ini dalam kota ini udah bertahun. Ya jadi memang kalau kita ngomong jalan tol kita sih senangnya untuk jarak-jarak jauh supaya APL-nya lebih bagus ya, deadline-nya. Jadi tarif kita itu jadi mahal gitu loh. Tapi kan negaranya sesuai demand. Ini dari BPJT ini. Jadi memang kita dalam buka program ini kita tentunya banyak didesak oleh masyarakat dan kita bahu-membahu dengan polisi kan. Kami pokoknya sama ini siap bantu, mau di kontraflow, mau di apapun siap, apapun siap gitu Pak. Ya. Nah untuk Semanggi sebetulnya ini ceritanya lucu Pak, kalau Semanggi 1 dengan ketentuan dulu kita udah desain Pak, desainnya ada buat satelit dan kita apa semua udah. Itu Semanggi 1 mau kita tutup. Jadi Semanggi 1 ini dimana adalah per jamnya itu 1.100 kendaraan Pak. Semanggi 2-nya sendiri itu 900-an. Jadi kalau Semanggi 1 kita tutup, kan harus antri di Semanggi 2 nih nanti. Karena kalau Semanggi 1, 2 ini kita tutup, yang mana tuh para menteri Pak yang mau kayak tadi teleponin tuh, kamu tutup gitu. Padahal memang itu sekarang kondisinya kadang nggak tutup karena supaya nggak mempengaruhi di putaran Semanggi itu. Nah dulu masalahnya Pak, kita siapkan uangnya itu sampai 3 tahun itu nggak dipakai. Desain sudah ada karena di situ ada masalah tanah dengan PU pusat Pak, dengan PU DKI gitu. Coba ya karena itu tidak bisa. Jadi kita butuh pelebaran dikit di sekitar Semanggi 2 itu menggeser ke tron sebelah sananya itu. Nah itu nggak pernah terrealisasi 3 tahun sampai uangnya itu saya geser terus. Saya kan jadi untuk saya sendiri sebagai perusahaan saya jadi akhirnya apa? Turun kinerja saya karena saya menyiapkan uang kan saya pakai 3 tahun. Nah juga yang kedua Tebet 2 ini per jamnya tuh kebutuhannya tuh 1.000 kendaraan. Nah Tebet 2 ini kalau orang yang dari Pancoran, dari Kuningan, kalau dia mau ke Jagorawi atau Cikampek, kalau itu ditutup. Tapi sebenarnya kita terserah posisi tutup kita senang nggak apa-apa kok, malah lancar kok. Itu kalau mereka ditutup mereka tuh ngamuk karena mereka yang mau ke Jagorawi Cikampek harus muter. Itu ngamuknya kerjasama enggak ya? Jadi sebenarnya kita terserah, kita polisi mau buka tutup silakan Pak, nggak apa-apa masalah. Tapi yang baiknya itu sebenarnya yang dipikirkan Pak Kristono dulu digeser. Titiknya sudah ada semua. Hanya itu tanahnya masalahnya bukan dengan PU Bapak itu bukan dengan dinas DKI itu dengan PU pusat. Itu yang tidak pernah selesai mau dilebarin kemana? Itu yang mau diambil sedikit tanah. Kalau yang di Tebet 2 itu kalau nggak salah yang tanah Pak Mandiri itu Pak ya bergeser. Kalau jasa marga prinsipnya kalau DKI atau dinas perhubungan nyuruh kapanpun kita siap bangun Pak. Contohnya yang ada di Cawang itu karena demandnya tinggi karena sering mengganggu crossing di sekitar UKI itu sekarang kita lebarin Pak. Juga yang di Senayan juga kita trollnya siap Pak. Mau ditutup ya boleh, kita senang karena untuk jarak jauh. Nah kemarin juga kita nih baru mengusulkan biar Pak Wagub tahu gimana caranya karena ini udah saking semrawutnya yang Cawang Grogol kita minta ditutup itu yang kopling dengan Tegaparang. Pak polisi nggak setuju karena setelah disurvei ternyata 98% itu menolak Pak ya. Karena memang arahnya ke Kuningan. Yang keluar Tegaparang itu sebagian juga mau belokkan ke perkantoran di Kuningan. Kalau itu Tegaparang ditutup, kan muter itu Semanggi. Semanggi muter lagi, balik lagi pasti. Nah yang kita berdua juga hati-hati Pak kalau kita terlalu lama tutup itu orang yang mau ke Jagorawi Cikampek marah. Karena kan diputar harus ke roda pedati itu Pak. Marah mereka. Tapi yang pertama kali semprot biasanya kami sama harga. Tapi gini lah Pak, makanya kami siap lah. Kapanpun kita siap mau pindah boleh. Nanti kita pindahin gardu bank. Kita siap uangnya juga dananya. Gitu Pak. Hanya masalah tanah waktu itu kalau nggak salah karena bukan kita karena kita juga di bawah BPJT dan PU jasa marga ini kan pengusaha. Gitu Pak. Pokoknya kita siap kita bantu lah. Gitu Pak. Desainnya sudah ada jasa marga. Ya mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Mesti tingkatkan berarti Departemen PU kita udah ya. Waktu itu udah ya Pak ya sampai
Departemen PU-nya Bina Marga. Oh, dari itu juga bingung Indonesia. Karena kalau uang itu nggak diserap, saya kinerjanya jadi marah sekian-sekian. Itu tanah negara. Karena ya, benar jalan nasional Pak Tulis nama ya. Jadi Pak Rudi mungkin banyak koordinasi Pak di Departemen PU. Kita siap kok Pak bangun. Kadang-kadang gini, kadang-kadang PPG itu juga perlu proper kita gitu. Setelah ditegur baru, iya maaf Pak. Tidak mungkin dibicarakan, saya pikir kan? Kan tidak mungkin dibicarakan, tidak. Jangan-jangan Bapak bikin pun mereka tidak dengar korban. Dia pun tidak tahu tuh jalannya dia, Pak. Bapak minta dia Dia tahu kan diajak rapat, oh tanah kita. Oh, jadi kalau Bapak tidak ngajak rapat, Bapak bikin selesai, Pak. Tidak tahu tuh, Pak. Kalau tidak berani, Bapak keluarin biaya, kami PU yang kerjain, Pak Rodi. Kita ada yang berani kerjain di sana, Pak. Bisa mungkin kerjasama itu Pak. Intinya kita bantu Pak. Cuman jalan itu kan jalan negara Pak. Yang negara juga punya kita, negara Indonesia kan, bukan negara Vietnam kan. Kalau Vietnam baru saya takut, kalau negara Indonesia ya potong aja. Setuju. Tanya aja. Kita menampil dulu Maghrib dulu kali Pak. Ini orang Batak yang sopan. Sekali itu aja Pak. Hafal aja. Yang penting bikin surat masih lama, Pak. Tindakannya, Pak. Ya. Biasanya yang datang juga dia bisa putuskan. Dia bisa tanya apa benar punya kita. Kita cek dulu ya. Pasti begitu ceritanya. Jadi lebih baik. Sifatnya bukan koordinasi, sifatnya pemberitahuan. Iya. Bukan minta izin. Pemberitahuan. Kasih tahu kami mau pasang. Barangkali kalau boleh kita menghadap Pak Wamen. Sekarang kita pengalaman sama Jasa Marga. Ini Pak Pristono pengalaman. Waktu banjir semua, ada jalan tol yang mau dibilang dari pink, betul nggak? Kirim surat berapa kali, tidak ditelepon, tidak diputuskan di Jasa Marga. Ya saya suruh aja Pak Pristono kirim alat, angkatnya buka. Lalu Jasa Marga marah-marah kan, pakai rapat udah buka. Satu grup kan? Enggak lain Pak. Pokoknya kami tidak mau tahu Pak, kami buka aja dulu. Brand marknya tol itu Jasa Marga, jadi mau dimanapun pokoknya ada asalnya Jasa Marga. Ada JPP, ada Citra, ada apa? Sama kayak migral kata-kata. Nah, apapun mereka. Pokoknya kami kita minta izin pusing, surat tidak ada, ya buka aja. Begitu buka, ya panik kan lihat mobil lewat itu kan. Siapa yang sudah buka? Yusuf. Wah, malah-malah masih pakai undang Yusuf bicara. Ya, bicara aja udah buka. Yang penting udah lewat, ya Pak macet semua buka. Itu PPG. PPG. Apa ini Pak? Ya urusan PU lah Pak ya. Ya Pak. Kalau yang macam-macam, dananya ada kerjain aja Pak. Mohon izin Pak yang benar. Mungkin yang kalau yang Semanggi 1 dan 2 Pak itu sudah dirapatkan di Aspa. Koordinasi dengan Departemen PU juga sudah Pak. Kita sudah 2 kali menyurati Pak Menteri PU Pak Gubernur sudah menyurati surat menyurati Kementerian PU itu belum direspon Pak. Ya, jadi ini juga mesti pertimbangan dari BPJT Pak pada pengelolaan jalan tol. Dan mereka berkoordinasi mungkin kita akan harus mengundang kembali. Ya nanti mungkin tolong disampaikan kembali. Kita minta jawaban langsung dari Pak Menteri bahwa kita bisa menggeser tol Semanggi 1 2. Yang kedua Pak itu ada gantri PLN yang memang akan dipindahkan sedang direncanakan untuk pemindahan PLN yang di depannya tanahnya Pak Tol itu akan dipindahkan di anggaran. Kita pindah, beliau langsung bikin jalan. Sudah direncanakan anggarannya tahun ini untuk mereka sedang merencanakan seperti ini ya Pak. Nah jadi untuk tol 1 dan 2 itu nanti akan dianggarkan dan sudah kita buatkan trasenya Pak itu PU mungkin nanti sudah ada instruksi dari Pak Gubernur koordinasi semua instansi terkait untuk besok melakukan apa, PU melakukan apa sudah ada Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau masih lama ya itu suratnya diganti, bukan minta izin, pemberitahuan. Iya, suratnya diganti judul pemberitahuan. Dijawab Pak surat Pak Gubernur juga. Nggak akan dijawab, sampai menteri juga sampai ke media menteri juga berapa lama juga.
sementara proses membutuhkan waktu beberapa bulan. Kalau dalam besok atau lusa dikerjakan, itu Semanggi 1, 2 dan Pancoran. Caranya seperti yang Pak Kadis usulkan, Pak Kris usulkan, itu ada jam buka dan jam tutupnya. Itu akan mendidik masyarakat kita. Jadi Semanggi 1, Semanggi 2, dan Tebet 2 itu sistemnya buka tutup, Pak. Jadi supaya diatur kapan dibuka, kapan ditutup jamnya, kemudian masukkan ke media massa dan orang akan terdidik, Pak, di situ. Ya. Ini bawa tuh. Apalagi kalau crossing dari jalur lambat dia langsung masuk ke pintu tol, bertemu dengan bus-bus yang dari jalur cepat dia mau berhenti di depan Hotel Crown. Itu yang cukup berat. Jadi crossing di situ. Crossingnya itu banyak sekali. Crossingnya cukup banyak sehingga jalan termudah kita buang dia ke Semanggi 2. Semanggi 2 ya mudah-mudahan terlaksana semua, Pak. Nggak nampung sekarang. Karena itu di Semanggi 1 kan ada 1.100 per jam, Pak. Kalau terminalnya kita geser gimana, Pak? Terus itu kebanyakan orang bubaran dari pergantian kendaraan dari Sudirman ke Gatot Subroto, Pak. Masuk busway juga ada di situ kalau masalah ini. Juga Semanggi. Busway Semanggi juga kan ada. Ada ke belakang ya. Iya. Kalau manual kita petugas sudah capek kita, Pak. Apalagi semakin banyak pemberitaan yang buruk tentang polisi, semakin terpuruk memang anggota di lapangan, Pak. Penjahat aja berani, apalagi orang lain. Minimal dengan pastian waktu aja, Pak. Jadi saya buatkan rambu. Buat rambu dulu Ya, aja. rambu waktunya yang nggak boleh itu 16 sampai jam berapa nih? 20 atau 21? Biasanya mulai ramai lagi pada saat selesai terima habis, Pak. Itu gelombang tarikan kedua. Dari jam 16 sampai jam 21. 21. Oh, 20 masih terlalu sore ya, Pak. Nah, tidak. Penutupan Mas Semanggi 1 atau penutupan crossing Plaza Semanggi. Kalau Plaza Semanggi 16 21. Justru mall sore itu yang ramai, Pak. Ya, Dari karena mana gitu? wah, itu ada motong, Pak. Tapi kan katanya veteran pun nggak mau masuk sebetulnya ke mall. Dia kan masuknya dari pagi sampai siang aja. Ya kan alasannya kan veteran, Pak, masuk kan. Dan kita buka pada saat jam pagi sampai sore. Sekarang baru 2009. Kalau dulu Pak kajiannya bangunannya ada dulu, baru suruh ngurus kajian. Kalau sekarang saya balik Pak, kajian dulu baru. Itu Pak Ben nanti malam-malam teman saya gara-gara kaji jalan itu. Nah, minimal itu dengan rambu itu nanti kami dibantu polisi. Nanti kita lihat Pak, itu sebenarnya yang sangat belagu itu pengacara veteran itu. Sombong sekali. Oh, kalau pengacara dia nggak bisa tuntut. Soal tutup jalan dia mau ke pengadilan mana kalah nih. Yang kita kalah kan kalau ditelepon-teleponin itu, Pak. Sama kita mau potong jalan kan? Itu lebih pusing lagi. Yang sungai-sungai itu Pak tadi. Malam-malam saya ditelepon, "Oh Pak, ini rumah saya ini Pak yang kena ini Pak jalan nih Pak. Sungainya masih digeser ini." Wah, Oh iya, Pak. Kamu ada Pak Pris mau nanya, Pak. Itu salah satu penyebabnya tuh orang keluar dari jalan itu masuk ke gerbang tol. Jadi mau bisa ditutup saja, jadi tidak bisa keluar lewat situ. Itu kedua, Pak. Itu sudah ditutup Karena dia crossing dari jalur lambat itu cross sama jalan. malah yang kita pasang separator. Oh iya, starter jadi mau nggak mau dia harus belok kiri. pasang Pak. Kalau ditungguin nggak mungkin Pak. Sama kasus seperti Muara Karang Raya gitu. Udah tahu nih jembatan gitu kenceng orang yang jalan itu lebar. Orang itu masih nekat potong lurus begitu. Pasti tabrakan Pak. Jadi sama kalau kita nutup Senayan, Pak. Misalnya Senayan udah penuh sekali kita tutup. Mendingan anggota motornya ditaruh, anggotanya pergi. Itu kan aman. Daripada anggota kita di motornya ada, anggota praktik. Kalau dibuka deh, oh siap. Nah, lo itu kalau dibuka, saya mau ikut. Mendingan ditaruh, orangnya pergi. Nggak mungkin kan jenderal itu terus dorong motor sendiri. Walaupun orang motor dulu kok mau polisinya kemana cuma ditinggal motor doang ya, itu biar Sama Pak dengan rantai Pak.
Rantainya kita pasang 16 sampai 20 lah Pak. Tinggal. Gimana Pak kita pasang rantai itu Pak ini itu 16-20 Pak ya proses. Udah pasang tugasnya pengirim sih. Kalau 21 kemarin Kalau dijagain anggota deh, siap. Udah kalau yang lanjut buat satu arah gimana? Yang gimana? Yang keluarnya nggak boleh jam. Hanya masuk saja. Jam tertentu aja. Oh, yang di pancoran bisa sepanjang apa pancoran nih? Pancorannya di layar. Dibuat satu arah aja. Satu arah kita lakukan Pakai jam gitu loh. Satu arahnya pakai jam. Karena itu crossingnya berat sekali. Nah ini makanya Pak jangka mendesak itu kan ada sekolah rambu. Nah, kalau rambu kan modelnya ratusan ribu dan biasa pasang di sini. Besok udah pasang kan? Bisa kayak buat satu arah. Pasang rambu di rumah saya cepat di sini. Cepat. Ya Pak, itu dibuat arahnya masuk aja pada saat sore. Dari Tebet mau keluar kemana? Kanan. Ada jalan ke sini yang kanan. Sebelum jalan itu. Sebelum kejaksaan, kalau itu orang kembali kejaksaan, Ya ada dua Pak. Yang belakang, yang persis belakang gelayar atau yang Kesananya lagi. dekat pasar itu? Ya. Dekat Bakmi Toko 3 Pak. Langsung ke pancoran. Sama kayak pasar Portugal jalan nanti. Sengaja. Kasihan juga tujuannya kurang ada banget. Mengganggu kan? Sekarang ini Pak Besok, ini udah aman. Tadi kan kita berpikir jangan-jangan jasa marga tidak dukung dan Desainnya udah ada Pak. kalau udah dukung itu udah enak Pak. Yang paling repot kan, Pak kita mesti sering-sering rapat ini Pak. Pak kita lagi mau mikir jasa marga kasihan sama kita yang dari Bekasi itu jalur apa daruratnya itu buat jalur bus aja supaya ini aturannya di PDT. ya yang nggak boleh dilanggar kan kita suki jadi langgar Pak. Saya ada tulis surat jauh dari jauh. Boleh. Ini ada satu komentar kecil mengenai kontraflow Pak Wakil. Kontraflow di Indonesia pertama kali dibangun di Bandung untuk bus damri kalau ibu bapak masih ingat. Setelah berjalan sekian lama berhenti. Kenapa? Karena di demo sama rakyat nabrak orang sampai meninggal 2 jiwa. Yang di dekat Soekarno-Hatta. Yang bukan yang di Jamika Pasar. Iya. Ya. Saya kebetulan ke atas Polrestabes Pak sebelum di sini. Oh iya. Jadi bapak tahu. Nah, kalau saya amati kontraflow yang terjadi di Jakarta itu sudah baik Pak, sudah baik. Hanya perlu rambunya kurang banyak. Jadi rambu yang kontraflow-nya sendiri, artinya yang mengalir kendaraan dari timur ke barat, tapi yang dari barat ke timur dia tidak tahu kenapa ada ferricon berjejer terus. Itu kurang ditambahkan Jasa marga itu. rambunya. Mohon maaf Pak, itu perlu tambahan rambu. Yang ngomong ini ngomong dari Bandung. Mohon maaf itu perlu ditambahkan. Ya. Jadi apalagi dari Pak Wakil tadi akan menambahkan banyak kontraflow artinya Gak banyak Pak, cuma 2 Prof. memanfaatkan space atau lebih mengefektifkan space ya kapasitas jalan sehingga agak Ini keseringan. telat ini. Ya. Saya 2,5 tahun tiap pagi ke Senayan itu ngadapin ini Pak dari Pluit. Tiap hari begitu pasti macet. Dan mohon data kontraflow sekarang itu pernahkah ada kejadian kecelakaan? Wah, iya, Mas. Ini yang mau saya omongin. Kemarin pagi. Di Jadi di pancoran orang lagi nabrak yang di depan kebetulan kuasa istri saya di belakang itu nabrak juga. tabrak belakang. Bukan dari barat masuk ke jalur kontraflow. Oh pas Pak Solid di situ. Jadi Saya kira laporan dari CCTV. Pas di situ. Kebetulan istri saya di situ Pak Omar.
Pak, dari sisi perambuan kita kan menjalankan polisi dengan tim ini, itu sudah lengkap dari sisi perambuan. Kok yang kejadian kemarin? Jadi kalau itu selalu kita pakai sangat tiga Pak. Ya dari kita sebetulnya kalau dari sisi kualitas, kuantitas, dari sisi jumlah itu ngedrop loh Pak. Justru jalan itu dulunya tadi banyak kecelakaan, begitu dipasangi kontraflow, kok anehnya kok malah angkanya turun. Ya Pak. Ya betul. Nah kejadian kemarin itu sebetulnya itu makanya kita kan polisi itu selalu menolak kalau kita ajak lebih pagi Pak. Polisi udah bagus sekali. Kita belum Pak. Karena kalau pagi itu biasanya orang baru keluar dari klub-klub malam-malam itu banyak ngantuk Pak. Nah itu kalau ngantuk mikirnya ngawur, ya nggak bisa berarti mana dia semua. Nanti Bapak rekomendasi dia dulu makan bubur dulu, bubur hostas. Terus segar Pak. Kalau ke Padang mesti makan bubur hostas. Kalau kopi pahit tambah gula dulu. Kalau Bapak lihat dari itu banyak ada kita yang kita buat khusus, nggak sadar jatuh tapi kita kasih tomen, kasih tanda itu karena sering lompat dalam mobil. itu orang kulit itu ya pulang malam. Jadi kejadian patroli kita di tangan juga sering, makanya polisi sudah mau dia buka lebih pagi terus kali. Kita juga kan tadi bisa harus lebih pagi untuk memakai jalan yang berangkat pagi yang sehat, contohnya juga lebih pagi. Tapi kita tahu nih dengan polisi orang yang pulang pagi banyak. Orang yang berangkat dari Bekasi 4:30 itu masih bisa. Nah kemarin itu gitu Pak, dia sebenarnya dia nabrak dulu, entah mau dia dari jauh udah oleng, nabrak Avanza, kelempar ke orang itu kan kasihan orang yang nabrak dulunya. Jadi memang kemarin pagi juga sih. Nah itu Pak bahayanya di dalam kota itu karena di sekitar dalam kota banyak tempat-tempat itu Pak. Tapi saya kira yang penting hasil datanya itu lebih turun. Lebih turun. Jadi sama saja seperti kami melancarkan Kartu Jakarta Sehat. Orang lagi amatin kan, sebetulnya yang mati sekarang itu berkurang, yang berobat drop banyak. Tapi satu mati dihebohkan. Dulu mati banyak di rumah gak ada yang ribut. Itu data itu November Desember betul melonjak. Itu di Januari Februari mulai turun. Itu jelas gitu. Tapi orang itu mati satu saja. Kayak kemarin, saya di Marang-Marang, saya cek ke rumah sakit, sama tuh. Saya pikir kalau selama teorinya benar ya biarkan. ICU penuh. Mau anterin dia ke rumah sakit yang lain, tidak bayar juga. Dia tolak, dia ngotot maunya rumah sakit ini karena dekat rumah. Ini kan darurat. Jadi di mana pihak keluarga yang merasa ini darurat? Hanya menikah, jika salah mau nyalakan kami lagi diekspos. Jadi itu juga, makanya saya bilang udah direkam saja. Mungkin Bapak perlu pasang dengan rekaman-rekaman. Nah, jadi orang bilang di kontraflow. Kalau tuduhannya kontraflow membuat kecelakaan lebih tinggi, Bapak bisa buktikan dengan kamera. Soalnya kalau memang kalau anjing hidup manusia nggak akan diberita, tapi kalau ada manusia hidup anjing, kita cuekin aja. Kebanyakan deket capek kita selonges tidak ada yang ini. Minimal soal ini kita dapat teori baru PPG. Sama kalau bilang nek kalau atau kita masih siap, tinggal aja kalau usah di situ. Pasang motor lu pergi aja udah. Saya juga kalau cepat dengan teleponnya dulu telepon kata siapa? Rumah itu masalah suhu kayak gitu. Ya berarti kita udah ketemu Pak ya? Iya. Soal ini tugas PU lah. Ya soal kalau mau sopan santun, ya satu kali sopan, kedua bukan dengan sopan, pemberitahuan. Kalimatnya pemberitahuan. Waduh, yang kedua aja. Ini pemberitahuan. Saya kira juga yang pengelola jalan tol ya. BPJ. Mengatur. Kalau kami yang nggak nakal sedikit, Bapak juga bisa nama-namain kami juga kan sebetulnya paling ngeluh-ngeluh dikit. Mau jujur begitu kan? Ini kan sanksi tidak ada gitu loh. Jadi kita itu ya selama untuk kepentingan orang banyak ya kita betul lah PPG aja. Bapak juga bisa nama-namain. Bapak lapor menteri juga pusing.
Dinas pendidikan. Oh iya, lupa. Nggak nguasain. Kamu kumpul-kumpul, nanti tanya lagi. Sama orang nanti tanya lagi kan? Nanti tanya lagi. Kemana yang lain? Nanti tanya lagi. Suaranya. Nanti tanya lagi. Mana pakainya? Tanya lagi nih. Jadi waktu kami baru dilantik, Trisakti membantu kami membuat ya Pak. Jadi waktu kami baru belum dilantik ya waktu itu terus kita ketemu Trisakti, terus alumni kan kita ngomong Pak Tris juga alumni sana. Trisakti menawarkan untuk membuat titik-titik di mana sih yang membuat macet, terutama di jalur-jalur utama. Terus solusinya apa? Yang cepat. Dia bukan bilang solusi macet MRT, seolah-olah ada MRT macet hilang. Itu kan cerita panjang sekali. Jadi mana titik yang mesti dilebarkan, mana yang mesti ada yellow box, mana yang mesti U-turn saja, mana yang mesti jembatan dilebarkan, mana yang mesti ada marka jalan. Itu sederhana sekali. Nah, jadi kalau kita minta di sub, ada yang tugas di sub, ada yang jasa marga, mana yang PU, mana yang PU. Nah, kita mau kerjakan ini. Terus kalau tidak ada anggaran bagaimana? Kita minta beberapa properti yang dekat, kan dia juga kalau lancar kan juga properti juga naik dia. Nah, minta mereka untuk sumbang, model-model begitu. Sudah ada macet-macet tuh di mana Pak titiknya? Banyak itu. Ada berapa titik? Ini banyak nih. Aku kopi aja nih kasih aja nih kopi. Itu seluruhnya disetujui oleh Kita buktikan dari Polantas, dari Disub, sama PU setuju. Karena memang waktu membuat kajian ini pun melibatkan, sudah diajak. Nah ini setelah bekerja 4 bulan, ini datanya dia presentasikan. Langsung kita presentasikan, langsung tindak. Nah kita juga minta misalnya dinas pajak ikut. Misalnya itu ada tiang, pertanyaannya mesti buang tuh tiang reklame misalnya di atas trotoar. Ya orang pajak nggak siap-siap. Kalau masih pajaknya belum sampai ya kita restitusi saja bayar. Nah jadi kita mesti potong itu tiang reklame yang ada di atas trotoar. Jadi lebih kepada infrastrukturnya nih Pak ya, jalannya atau? Ya termasuk infrastruktur, termasuk hal-hal yang kecil ya Pak ya, marka, apa hanya U-turn, yang hal-hal yang kecil aja. Yang sederhana. Usulan dari TSM itu dapat mengurangi kemacetan berapa persen? Bisa 20 ya, bisa 20%. Menurut analisanya bisa 20%. Itu kira-kira mulai kapan Pak? Ini langsung kerja, besok juga ada langsung dikerjain. Besok ada yang Rabu-rabu aja. Misalnya kayak yellow box, orang nggak boleh nginjek. Misalnya sekarang Transjakarta orang keluar dari tol, udah macet ya paksa juga. Orang Jakarta kan kadang suka begitu kan, nggak mau ngalah kan, kalau kosong. Nah begitu Transjakarta macet, harusnya di situ dicat kuning. Jadi kalau mobil yang nginjek sana kita kan denda, ini tilang misalnya gitu. Jadi ini pengawasan sama penindakannya gitu? Nah, kita akan pasang kamera juga sekarang bertahap. Tapi kalau bilang tidak bisa semua, tapi pelan-pelan ada beberapa tempat kita tungguin. Masyarakat kita gampang kan. Kalau udah tungguin ketangkap sekali dia udah takut. Udah mulut ke mulut tuh, udah BBM tuh hati-hati. Ya lombok itu jebakan tuh, ada oknum petugas minta duit ini. Kayak gitu kan. Ya biarkan saja dulu. Yang penting dia mulai takut kan, dia udah tahu. Daerah mana yang pasang CCTV? Ya banyak lah, kita satu Jakarta kita mau pasang secara bertahap. Sama seperti kereta api kan. Kalian berani nggak kalau macet di kereta api, kalian paksain mobilnya masuk ke dalam? Pasti tidak berani. Kita pasti tunggu mobil udah ada satu jeda kosong, baru kita masuk. Nah karena kereta api ada undang-undang yang mengatur, kalau dia nabrak siapapun di jalur kereta api, masinis tidak pernah dipenjara. Tapi kalau sopir bus Transjakarta nabrak orang mati di jalur busway, masuk penjara dia. Nah ini masih butuh undang-undang. Sayang waktu membahas undang-undang lintas itu tidak dipikirkan tentang jalur busway. Khusus Jakarta ada jalur busway seperti kereta api.
Harusnya siapapun masuk ke dalam jalur busway, kok ketabrak jalur busway, itu tidak salah si sopirnya. Kasihan si sopir busway, kita tahu jalur khusus kan, nggak beda dengan kereta api. Nah itu yang kurang, peraturan itu yang kurang. Jadi itu Pak ya, tentang titik-titiknya, terutama untuk mengurai kemacetan. Iya, ini untuk mengurai kemacetan yang paling cepat. Artinya itu belum setahun kami di sini, nanti sudah terasa. Jadi masyarakat bisa merasakan wah agak longgar ini sekarang. Nah sambil itu akan tambah bus yang sedang 1.000. Transjakarta pun kita target mau tambah 1.000 sebetulnya. Dari kami beli 4,5, dari lelang investasi 200 lebih ya. 234 terus kita ingin ada lelang investasi lagi atau ada yang model iklan. Jadi kita harap bisa dapat 1.000 tahun ini juga. Gitu. Dengan penambahan armada 1.000 itu bukannya malah makin menumpuk kendaraan di jalanan? Kan di jalur busway. Yang biasanya bis sedangnya maksudnya? Ya kan mereka juga disuruh paksa integrasi masuk ke jalur busway. Kita rencana ke depan kan semua bus-busnya kan masuk ke jalur busway. Kopaja belum. Kopaja belum semua, yang baru udah masuk. Udah S13 sampai 20. Udah masuk, kita baru coba koridor 1, koridor 6. Pak, tadi kan ada paguyuban Bemo datang ke sini, mencoba menawarkan bio Bemo. Jadi dari listrik Bemonya itu, bagaimana Pak? Kira-kira? Boleh saja. Cuma Bemo nggak bisa keluar ke jalur utama, hanya di dalam komplek. Nah ini kita lagi mau tertibkan ini sekarang. Yang bajai juga ada bajai yang listrik dari Swedia waktu itu malah. Iya, jadi kita sih tidak masalah. Yang penting sekarang kita lagi mau ngatur ini. Pak Disub lagi tugas ngatur, nanti kendaraan yang boleh keluar, yang mana tidak bisa lagi kan, yang kecil-kecil mikrolet lewat jalur utama apa gitu. Jadi jalan lingkungan aja. Oh, jalan lingkungan aja. Jadi kita kan bikin Jalan lingkungan. Lingkungan bukan tikungan. Tikungan ngesot namanya. Tapi akan dibicarakan ya Pak nantinya? Bukan dibicarakan, lagi disusun, lagi diatur. Disub kerja cukup baik, ini kerja keras ini semua Disub. Pak, salah satu sumber kemacetan kan adalah bottleneck gitu Pak. Itu cara mengantisipasi gimana Pak? Apakah kita harus membebaskan lahan? Tadi kita itu ada yang kita lebarkan jalan, ada yang bebaskan lahan. Kita lagi itu punya beberapa titik yang bottleneck kok. Jadi itu namanya missing link gitu katakan. Jadi ada beberapa jalan yang belum dibebaskan. Makanya sekarang kita lagi cari nih mana properti yang falsumnya belum beres. Nah mana yang kita mesti beli. Kita udah punya titiknya. Lagi PU lagi kerjakan. Banyak tuh, macam-macam. Jalur saya tiap hari. Laporkan aja. Mau diapain? Mau dikasih bus Transjakarta? Udah dilebarin, cuman dia karena mungkin pembebasan lahannya belum semuanya, jadi baru di sini, di sana, dan belum tuntas itu Pak. Udah dari tahun lalu Pak. Oh itu P2T lagi tuh ya. Curhat tadi. Jalur raya ya. Jalur raya iya. Nah, tuh Pak, terus tuh Pak. Ini berarti ada kepentingan pribadi. Banyak soalnya macetnya udah selalu macet. Sana kita juga belum itu masih bikin yang flyover Ciledug itu dulu ya, belum lebih enak ya. Untuk Transjakarta. Kalau jadi pasti enak. Tahun ini kita bangun ya? Iya Pak. Nah, tahun ini. Kita mau selesaikan 15 koridor lah supaya konsep Transjakarta kita bisa selesai. Mau tunda-tunda nggak selesai lagi. Nanti udah 5 tahun lewat, cepet 5 tahun. Ini udah 5 bulan kita. Ya, udah 5 bulan, wah ini 5 bulan kalau tidak lakukan apa-apa gawat ini. Kalau kemarin masih bisa ngelak kan, baru gitu kan. Terus APBD belum ketok palu gitu kan. Ada alasan kan. Makanya saya bilang sama DPRD, kalau tidak mau diketok palu, saya lebih senang. Jadi tidak ketahuan kami gobloknya gitu. Jadi tidak ketahuan kan. Jadi kalau kalian tidak mau ketok palu, kalian menyelamatkan kami, saya bilang. Supaya tidak ketahuan kami ini goblok. Kalau kamu ketok palu cepat, makin ketahuan kami tidak bisa kerja nih, saya bilang. Kamu cepat ketok juga aja. Kalau misalkan sterilisasi busway ini solusi terbaiknya apa tadi? Yang terbaik itu tadi sistem pintu palang tutup. Tadi kan dari kepolisian bilang kan ada masalah kalau ditutup, berdiri di situ ada atasan atau ada pejabat atau yang lebih hebat, lebih galak. Dek, tolong buka. Nah, kamu buka, tutup buat dia. Nah, akhirnya mereka udah tutup, dia pergi. Dia udah tutup pergi, kan gawat juga. Kalau misalnya datang, siapa yang bukain? Ya paksa dia baru muncul. Kalau muncul pas belakangnya ada yang bisa teriak panggil lagi, dia buka lagi. Nah sekarang kita bikin sistem lagi dirancang. Dia pakai OU,
yang onboard unit itu, yang buat dia tes untuk di kir itu dipasang otomatis. Dia begitu dekat, dia buka sendiri, dia lewat tutup lagi sendiri. Nah paling ini masalahnya ada mobil gila, dia hajar aja kan. Kalau dia hajar, kita ada kamera, kita kan foto. Nanti dia nyambung STNK, awas dia, susah dia. Nah model gitu, dia itu sistem yang kita cuma pasang 2 titik sih. Hah? Kamu datangnya telat dulu. Ngambek. Dia ngambek. Karena 70 titik kemacetan. Setiap titik itu akan diusahakan selesai dalam waktu 1 bulan. Itu mungkin 1 bulan. Mungkin cepet sih. Peran Pemprov Tidak bisa sampai 70 titik, nggak mungkin. Karena ada juga tanah orang apa gitu ya. Tapi umumnya kalau untuk hal-hal yang lebarin jalan apa, bikin jembatan nggak mungkin selesai. Kalau di Lombok seluruh Jakarta nggak mungkin selesai sebulan. Bantu kita amatin. Kita udah bicara sama ICW. Nah, harusnya saya ke sana. Cuma terlanjur janji sama propertis yang properti swasta. Kita udah turunkan. Jadi dari BPKD udah dapat analisa struktural, ada beberapa harga barang kita dicek lebih mahal daripada yang umum. Nah itu kita udah potong 5-28%. Nah kalau yang harga lebih rendah atau sama kita tidak ganggu. Nah terutama alat kesehatan itu banyak. Katanya PU kesehatan pendidikan yang paling Iya, makanya itu kita potong. Makanya kita harus keluarkan HPS-nya. Nanti kan kawan-kawan ikut tender kan berdasarkan angka di sana. Nah kalau angka sana sudah kita kunci turunkan, ya sudah. Tidak ada lagi makar kan. Banyak pakai semi barang apa atau full. Yang kasus saya ICW udah kasih tahu juga cara-caranya. Makanya kita pikir yang paling penting HPS kita beresin dulu nih. HPS beres, pasti tendernya semua langsung berubah. Gitu. Pemprov mengenai skala prioritas semua prioritas kayak risiko. Yang paling berisiko itu tadi PU sebetulnya kebersihan dulu ya, bersihkan sungai sampahnya kita perbaiki berbasis kinerja. Nah PU malah lagi mau uji coba yang baru bikin jalan itu masih ada jaminan 10 tahun tidak rusak.